Shalom, selamat pagi saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kali ini, pagi ini sekali lagi kita ada peluang untuk sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan atau belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami datang memuji dan bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan sekali ini untuk merenungkan dan belajar daripada firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dan pimpin kami semua. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sejak akhir-akhir ini kita banyak mendengar tentang teori konspirasi. Atau dalam istilah yang sederhana, dugaan-dugaan. Ada macam-macam teori konspirasi yang muncul. Misalnya teori konspirasi langkah Sheraton, teori konspirasi tentang jaringan 5G, teori konspirasi tentang penyebaran virus corona yang dikaitkan dengan kebocoran makmal di Wuhan, China. Juga dikaitkan dengan radiasi 5G, bahkan dikaitkan dengan Bill Gates. Dalam konteks kekristenan, teori konspirasi juga tidak ketinggalan, khususnya tentang munculnya pandemik COVID-19 yang dikaitkan dengan hukuman Tuhan atau penggenapan nubuatan Alkitab mengenai akhir zaman. Saudara, lepas dari pro dan kon dari argumen teori konspirasi ini, ya sebenarnya menunjukkan bahwa manusia masa kini berada di dalam krisis. Oleh itu, teori konspirasi dengan tujuan muncul dengan tujuan untuk menawarkan penyelesaian alternatif bagi meredahkan atau untuk kalau boleh menyelesaikan krisis. Namun betulkah teori konspirasi ini boleh menyelesaikan suatu krisis? Bagi saya, selagi masih hidup di dunia, krisis hidup tidak akan pernah berlalu. Krisis akan terus menjadi isu utama dalam hidup semua orang, baik orang-orang Kristen maupun orang-orang non-Kristen. Teori konspirasi pada satu sisi mungkin bagus, karena mungkin secara psikologi ya boleh meredahkan masalah sentimen dan mental. Namun isunya bukan bagaimana kita menghenti atau meredakan krisis itu, sebab krisis dalam hidup tidak mungkin berhenti. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan walaupun semasa krisis, khususnya di dalam menghadapi krisis iman kepada Tuhan. Saudara, sebagai dasar untuk perbincangan tentang bagaimana tetap setia kepada Tuhan semasa krisis, mari kita melihat teks firman Tuhan yang diambil dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama sampai pada ayat yang ketiga. Ibrani pasal 12 1 hingga ayat yang 3 yang berbunyi, karena kita mempunyai banyak saksi
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabulkan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Teks yang kita baca tadi dilatar belakangi oleh cerita tentang tokoh-tokoh iman dalam Perjanjian Lama. Saya namakan mereka atlet iman yang cemerlang di dalam Perjanjian Lama. Seperti yang diceritakan dalam pasal 11. Pendek kata, mereka layak disebut sebagai tokoh-tokoh iman atau atlet iman yang cemerlang, sebab mereka dengan jayanya telah menamatkan perlombaan iman atau lulus dalam ujian krisis iman. Kemudian berdasarkan kepada kecemerlangan tokoh-tokoh iman dalam Perjanjian Lama itu, dalam teks yang kita baca tadi, Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, menghimbau umat beriman atau atlet iman dalam Perjanjian Baru supaya berlomba dengan tekun dalam trek perlombaan iman yang diwajibkan. Dan untuk dapat berlomba dengan tekun, para atlet iman itu perlu menyingkirkan segala macam rintangan perlombaan, di samping tetap fokus kepada Yesus sebagai tauladan. Jadi penekanan teks yang sudah kita baca tadi adalah berlomba dengan tekun. Kenapa perlu berlomba dengan tekun? Bagaimana berlomba dengan tekun? Nah, sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan ini, pertama-tama mari kita mengenali siapakah umat beriman ataupun atlet iman di dalam Perjanjian Baru yang sedang berlomba dalam trek perlombaan iman itu. Konteks Ibrani, mereka adalah orang-orang Yahudi Kristen yang sedang mengalami krisis iman, yaitu penganiayaan dan keputusasaan. Dalam konteks masa kini, yang merujuk pada umat yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai penebus dan penyelamat, termasuk kita. Kalau kita sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kitalah yang disebut sebagai atlet iman dalam Perjanjian Baru. Kepada umat beriman ataupun atlet iman dalam Perjanjian Baru ini, termasuk kita semua, di ayat 1 diminta supaya berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Kata tekun di dalam teks ini adalah ditekankan. Kata ini merujuk pada kualiti karakter yang mampu menanggung sebarang krisis, mampu konsisten, setia dan sabar dalam iman, walaupun menghadapi pelbagai penderitaan atau ujian yang hebat. Mengapa berlomba dengan tekun? Teks tadi mengatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita.
Tokoh-tokoh iman perjanjian lama itu adalah saksi-saksi bagi umat beriman atau atlet iman dalam perjanjian baru yang sedang berlomba dalam perlombaan iman. Kata saksi di sini tidak semestinya dipahami bahwa sekarang ini mereka sedang menyaksikan kita, tetapi dalam arti bahwa tokoh-tokoh iman itu telah dan boleh menjadi contoh dan motivasi bagi kita sekarang. Dengan kata lain, kalau mereka boleh cemerlang di dalam iman, maka kita pun boleh cemerlang dalam iman. Tidak ada istilah mereka adalah lebih super berbanding dengan saya. Mereka adalah sama seperti kita, manusia biasa. Namun di dalam Kristus kita mampu tekun dan menjadi cemerlang di dalam iman. Amin. Nah, bagaimana berlomba di dalam iman? Di ayat 1 mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kemudian di ayat yang kedua mengatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi untuk dapat berlomba dengan tekun, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, membuang segala hal yang merintangi. Dan yang kedua, fokus kepada Yesus. Pertama, menanggalkan atau membuang semua rintangan. Untuk dapat berlomba dengan tekun ataupun memiliki kualitas karakter atlet iman yang cemerlang, kita perlu menanggalkan atau membuang semua rintangan. Hal ini saya sebut semua krisis yang merintangi perjalanan iman kita. Dalam teks yang kita baca, krisis itu merujuk pada semua beban dan dosa. Beban tidak semestinya dosa, tetapi kalau ia berlawanan dengan iman Kristiani, ia juga perlu ditanggalkan atau put aside, sebab ianya boleh menjadi rintangan perjalanan iman kita. Lebih-lebih lagi kalau dosa, tentunya dibuang tanpa kompromi, sebab ia pasti menjadi rintangan utama dan serius dalam trek perlombaan iman kita. Kata menanggalkan di sini adalah dalam arti mengubah diri untuk penampilan baru. Sebagai contoh, menanggalkan dan membuang pakaian yang kita sendiri pakai sehingga kita ada penampilan baru. Paulus mengatakan ide yang sama dalam Efesus pasal 4 yang kedua dengan mengatakan, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Krisis hidup atau beban dan dosa yang perlu ditanggalkan dan dibuang karena berpotensi menjadi rintangan iman kita adalah sifat-sifat manusia lama. Ini paralel dengan apa yang Paulus katakan dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai pada ayat yang ke-21, yaitu perbuatan atau keinginan daging. Hal-hal itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Semuanya boleh
merintangi atau menghambat perjalanan iman kita, ya ataupun pertumbuhan iman dan rohani kita di dalam Kristus. Sebab itu ia perlu ditanggalkan. Inilah cara untuk berlomba ataupun berlari dengan tekun dalam trik perlombaan iman. Yang kedua, selain kita menanggalkan semua rintangan perlombaan iman, kita juga berlomba sambil tetap fokus kepada Yesus, yaitu fokus kepada Yesus dan mempertimbangkan atau memikirkan Dia dengan sungguh. Betapa besarnya perjuangan Kristus bagi kita. Dengan demikian, perlombaan kita sendiri adalah di dalam Kristus, dan pola atau teladan perlombaan itu sendiri adalah Kristus. Nah, seperti apakah pola yang sudah dilakukan oleh Kristus sehingga kita wajib fokus kepada Dia? Pertama, Kristus dengan tekun memikul salib hingga taat sampai mati, yang berarti Dia mati untuk dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya. Perlombaan kita adalah termasuk mematikan dosa dalam diri kita seperti yang sudah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Sebab itu perlombaan itu harus fokus ataupun memikirkan dan menatap kepada Dia sehingga kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya. Ini juga yang Paulus katakan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 yang mengatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya. Di tengah-tengah perjuangan mematikan dosa itu, Kristus harus mengalami penderitaan salib dan menanggung kehinaan dan permusuhan yang sedemikian besar dari orang-orang berdosa atau derhaka terhadap dirinya. Begitu juga dengan kita. Di tengah perlombaan mematikan dosa atau menanggalkan semua beban dan dosa ini, kita tidak terlepas dari penderitaan salib yang harus kita pikul. Yesus mengajarkan bahwa siapapun yang hendak mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Paulus juga mengatakan bahwa yang Dia kehendaki adalah persekutuan dalam penderitaannya. Begitu juga dengan Rasul Petrus yang mengatakan bahwa karena Kristus telah menderita penderitaan bedani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan bedani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu menggunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Perlombaan mematikan dosa akan mengalami penderitaan salib seperti yang dialami oleh Kristus, namun kita dikatakan belum sampai mencucurkan darah. Oleh sebab itu, kita jangan sampai menjadi lemah dan putus asa dalam jiwa kita. Kita harus belajar atau meneladani Kristus seperti yang dikatakan oleh Matius, "Pikullah kuk yang kupasang dan pelajarilah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa akan mendapat ketenangan." Yang kedua, kita fokus kepada Kristus karena sekarang Ia duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ini menunjukkan bahwa Kristus yang dibangkitkan Allah itu naik ke surga dan memerintah bersama Allah. Paulus berkata bahwa ada kuasa Allah
di dalam kebangkitannya, sehingga kita akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3:10 ayat 11. Kristus yang bangkit memberikan kita pengharapan yang pasti bahwa kita akan turut dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dan kita yang tekun berlumba, kita pun akan ikut memerintah bersama dengan Dia. Namun sebelum kita memerintah bersama Dia, maka di dunia ini kita yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, atau dalam kata yang lain, telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus, diajak untuk mencari dan memikirkan hal-hal di atas, di mana Kristus ada, dan bukan hal-hal yang di bumi. Kolose 3 ayat 1 hingga 4. Artinya dalam perlumbaan yang disediakan bagi Allah atau oleh Allah, kita memikirkan dan melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Seperti yang Paulus katakan dalam Filipi 4:8 ayat yang 9, yang berbunyi bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang kamu telah dengar, dan apa yang kamu telah lihat daripadaku, lakukanlah semua itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dalam Kolose 3 ayat 12-14 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Disinilah kita berlari dalam perlombaan untuk mengerjakan pekerjaan yang disiapkan Allah sebelumnya, hingga kita pada akhirnya memperoleh hadiah kemenangan, yakni panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, yakni menyatakan diri bersama Kristus dalam kemuliaan pada saat Kristus menyatakan diri atau memanggil kita. Saudara, inilah prinsip-prinsip untuk berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman, menanggalkan semua rintangan dalam perlombaan dan fokus kepada Yesus. Sebagai kesimpulan, marilah kita tetap setia kepada Tuhan semasa dalam krisis, yang berarti berlomba dengan tekun dalam trek perlombaan yang diwajibkan kepada kita, dengan cara meninggalkan semua krisis yang merintangi perlombaan iman dan tetap fokus kepada Kristus sebagai teladan. Kiranya perjuangan dan teladan Kristus dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan serta kuasanya yang duduk di sebelah kanan takhta Allah memampukan kita untuk tetap setia kepada Tuhan sehingga mencapai garis akhir perlombaan iman dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami mendengar pada pagi hari ini. Sekali lagi menghimbau kami supaya tetap setia kepada Tuhan walaupun semasa krisis. Tetap fokus kepadamu Tuhan, dan juga menyingkirkan atau menanggalkan semua rintangan-rintangan
yang menghalang perjalanan iman kami. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini dimeteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga ia akan terus berbicara kepada kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa semuanya ini. Amin.